saya akan menjelaskan hakikat profesi guru. Apa sih hakikat profesi guru? Hakikat profesi guru adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional, tidak sama dengan suatu pernyataan yang ditemukan oleh non-formal. Janji tersebut bukan hanya diucapkan tetapi merupakan ekspresi kepribadian yang dampak pada tingkah laku sehari-hari, yang mana janji tersebut bersifat etik dan akan terhadap dengan saksi-saksi tertentu. Selanjutnya itu ada pengembangan kompetensi guru. Kompetensi itu dapat dipahami sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh seorang pendidik agar dapat menjalankan perannya secara profesional. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, guru dituntut memiliki kecakapan profesional berdasarkan rumusan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 1984 atau 1985. Dalam Surya Subroto 2002 terdapat 8 aspek kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru. 8 aspek kompetensi yang perlu dimiliki guru itu, yang pertama, penguasaan materi pelajaran. Yang kedua itu kemampuan dalam merancang dan mengelola proses pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan kelas secara efektif. Yang keempat itu memanfaatkan media dan sumber belajar secara tepat. Yang kelima, memahami terhadap dasar pendidikan. Yang keenam, pemahaman peran layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketujuh itu kemampuan menjalankan administrasi pendidikan. Yang kedelapan, kemampuan memahami prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan sebagai bahan refleksi untuk mengajar yang lebih baik. Saya akan membahas mengenai 4 aspek yang harus dimiliki dari seorang tenaga pendidik. Yang pertama yaitu aspek pedagogis, di mana setiap tenaga pendidik ini harus memahami setiap karakteristik siswa yang diajarkannya. Nah, selanjutnya tenaga pendidik juga harus bisa melakukan penilaian serta dapat merancang proses pembelajaran di setiap kelas, dimana setiap siswa memiliki kemampuan serta proses berkembang atau proses berpikir yang berbeda-beda. Nah, setiap tenaga pendidik juga diharapkan dapat memahami serta dapat menyesuaikan proses pembelajaran di setiap kelasnya. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek yang kedua, mengenai kepribadian. Nah, maksud dari kepribadian ini yaitu seorang tenaga pendidik harus memiliki kepribadian yang stabil. Maksudnya stabil dalam emosional, memiliki emotional intelligence yang bagus, karena kita memang dituntut atau tenaga pendidik memang harus dituntut untuk bersikap profesional di depan semua siswanya. Nah, selanjutnya tenaga pendidik juga dituntut untuk bersikap profesional ketika mengajar di depan murid. Terlihat happy dan mencerminkan seorang yang dewasa, seorang yang bijak, sehingga kepribadian tenaga pendidik dapat menjadi teladan bagi setiap siswanya. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek yang ketiga, yaitu aspek sosial, di mana tenaga pendidik harus memiliki jiwa sosialisme yang bagus atau yang baik. Maksudnya yaitu seorang tenaga pendidik harus bisa maksudnya berinteraksi dengan muridnya. Bagaimana seorang tenaga pendidik menyesuaikan cara bersosialisasi dengan murid A, murid yang bersikap A, murid yang bersikap B, yang tentunya setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek yang keempat mengenai profesional, di mana tenaga pendidik harus memiliki aspek profesional. Maksudnya yaitu
Tenaga pendidik tentunya harus memiliki keilmuan yang mumpuni untuk mengajarkan suatu keilmuan atau suatu mata pelajaran. Nah, selanjutnya guru juga harus mengikuti atau memiliki atau menyesuaikan dengan etika profesi. Nah, ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Di sini dijelaskan mengenai pembina dan pengembangan guru mencakup 3 aspek. Di sini dijelaskan mengenai pengembangan dan pembinaan guru mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu fungsional, yang kedua yaitu kenaikan pangkat, dan yang ketiga yaitu promosi jabatan. Dan menurut Setiadi 2020, jenjang karir guru mencerminkan tingkat pencapaian dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dari pendidik itu sendiri. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya itu, profesi guru merupakan panggilan mulia yang tidak hanya menuntut penguasaan ilmu dan keterampilan, tapi juga integritas moral dan komitmen pengabdian. Seorang guru profesional harus memiliki 4 kompetensi utama: pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional, yang menjadi pondasi dalam menjalankan peran sebagai pendidik yang efektif dan berkarakter. Pengembangan kompetensi dan karir guru merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang tidak hanya bergantung pada jabatan struktural, tetapi juga pada proses pembelajaran seumur hidup dan penyesuaian diri terhadap dinamika zaman. Dengan demikian, guru untuk terus belajar, berinovasi, serta menjalankan tugasnya dengan dedikasi demi mencerdaskan kehidupan sebangsa.